Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya mau menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapak Yahweh, Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, yang ada dalam Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Kudus, Roh kebenaran, yang ada dalam mempelainya yang tercantik terelok di mata Bapa Yahweh, Bunda Fe Hamdani. Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan dimanapun berada. Salam damai, sukacita, salam kasih buat kita semuanya. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali saya mau bersaksi ya untuk juga kesaksian mimpi ya yang tanggal 21 Juni kemarin ya, dimana saya dibawa ke beberapa tempat waktu itu ya. Yang pertama saya seperti berada di suatu tempat yang basah dan banyak air ya. Air itu kotor, airnya kecoklatan gitu ya. Dan saya melihat ada sandal warna hijau ke biru-biruan begitu. Sandal itu terpisah satu sama lainnya. Dan saya mengambil sandal itu dan menyatukannya menjadi satu pasang sandal itu. Dan setelah itu saya juga melihat di dalam WC itu ya, dalam toilet gitu ada bak air yang besar yang di dalamnya hampir penuh airnya, tetapi air itu coklat juga ya, warna kecoklatan juga ya. Dan tetapi di dalam air itu ada ikan-ikan laut itu yang saya lihat itu. Ikan laut yang mahal itu ya, yang kalau kita di tempat kita ikan itu mahal harganya kalau dibeli, seperti ikan kerapu dan ikan osmanthus itu ya, itu harganya mahal. Tapi herannya ikan-ikan itu ada di dalam bak mandi WC itu ya, yang warnanya kecoklatan airnya begitu ya. Dan setelah itu saya juga tiba lagi ke suatu ruangan kantor gitu ya. Di dalam ruangan kantor itu saya melihat ada seorang wanita yang sedang bekerja di situ. Dan setelah itu saya melihat juga ada seorang gadis yang turun dari dari atas ruangan atas begitu ya. Gadis itu cantik ya, memakai seragam seperti seragam sekolah rapi itu ya. Sepertinya dia mau pergi ke sekolah. Dan sebelumnya dia sebelum pergi ke sekolah dia memakai mesin dalam kantor itu tanpa meminta izin gitu. Dia memakai mesin itu ya untuk mau menelpon gitu ya, mesin seperti mesin fax email itu ya, begitu ya. Dia memakai tetapi seperti menggunakan Telegram atau aplikasi apa itu untuk membuat menelpon, harganya yang dalam hati saya cukup mahal gitu, mengatakan seperti itu ya. Dan tetapi setelah dia mencoba untuk menelpon itu tidak bisa menelponnya. Dan saya mengatakan bukannya menggunakan HP WA lebih murah ya untuk menelpon. Nah akhirnya dia tidak jadi menelpon. Dan tanpa sepengetahuan yang lain saya melihat gadis itu meludah di meja sebelahnya ada meja, dia membuang ludah di situ. Dan setelah itu saya melihat ada seorang wanita yang lain di kantor itu yang mengambil tisu membersihkan ludahnya dari gadis itu ya. Nah itu. Nah setelah itu saya juga melihat ada papa mertua saya yang sudah tua gitu, orang tua ya. Wajahnya mirip papa mertua saya. Dia mengatakan sesuatu kepada wanita yang di dalam kantor itu, tetapi sepertinya perkataan dari orang tua itu tidak dimengerti ya, tidak tahu apa maksudnya, jadinya tidak direspon oleh wanita yang ada di dalam kantor itu ya. Sampai di situ Bapak Ibu mimpi penglihatan saya. Dan seperti biasa kita juga menanyakan kepada Tuhan dalam doa syafaat kita apa arti dari mimpi ini, dan Tuhan menjelaskan kepada kita seperti ini ya Bapak Ibu. Sandal yang terpisah yang saya satukan itu artinya adalah bayangan dari segala sesuatu. Tuhan katakan yang engkau layani, yang engkau urus, dan yang engkau ingin luruskan semuanya. Itulah adalah pelayananmu. Engkau memperbaiki apa yang keliru, apa yang salah, baik di dalam rumah tanggamu maupun orang-orang dalam keluargamu. Dan engkau telah melakukan yang terbaik di mataku, Tuhan berkata seperti itu, yaitu melayani aku. Air kotor yang berada di situ adalah bayangan kehidupan mereka yang kotor. Engkau mencoba untuk meluruskan mereka.
memberikan mereka penjelasan dan nasihat yang dari firman. Dan yang kedua yaitu tentang melihat satu bak air kecoklatan di dalam WC yang ada ikan-ikannya di dalamnya yang berenang. Itu adalah bayangan dari orang-orang yang ada di dunia ini. Mereka yang memiliki paras cantik, tampan, rupawan, tetapi mereka berkubang di air yang kotor, menuruti hawa nafsu mereka. Banyak gadis yang melakukan prostitusi, segala hal yang najis dan kotor. Mereka berwajah cantik, berwajah cantik ya pria, berwajah tampan. Mereka menjadi peliharaan orang. Jadi banyak hal yang dilakukan seperti mereka menjadi gigolola, LGBT lah, untuk bisa mendapatkan pengakuan dari dunia ini. Itu yang Tuhan jelaskan Bapak Ibu. Mereka banyak melakukan hal-hal yang sangat sembarangan dan sembrono hidup mereka, dan tidak memikirkan tentang kekekalan, atau walau paras mereka sangat menawan, tetapi tak ubahnya seperti itu, berkubang di lumpur yang kotor. Engkau melihat ikan-ikan itu adalah lambang orang-orang yang parasnya, yang cantik, tampan, yang mencari uang dengan cara yang tidak benar, menipu dan berbohong. Itulah penjelasan Tuhan Bapak Ibu. Dan selanjutnya, berada di ruang kantor bersama gadis cantik yang memakai mesin kantor, itu artinya gambaran dari orang zaman ini, gambaran dari orang-orang muda yang hidup secara sembrono, hidup seperti mereka itu yang tidak tahu tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal kerohanian. Mereka tidak mengurus kerohanian mereka, bahkan mereka mencari hal-hal yang gratis, dan di tempat kerja sering kali melakukan hal seperti itu mereka. Tidak berkenan di hadapanku, itu Tuhan katakan. Memakai properti dari kantor atau orang lain, memakai barang orang lain tanpa izin, memakai milik orang lain tanpa izin, hal itu tidak baik anakku, kata Tuhan. Hal milik orang yang dipakai, boleh memakai milik orang yang dipakai, tetapi asal ada izin daripada orang yang punya, itu kata Tuhan. Mereka mau serba gratis. Ada orang-orang yang diperingatkan, bahkan tidak mau mendengar, bahkan dia meludah, artinya ia meremehkan setiap teguran. Orang-orang yang kamu nasihati ada di antaranya keras kepala, membuang ludah, itu gambaran mereka tidak mau dengar. Dan mereka menganggap teguran dan nasihatmu itu adalah sampah, sehingga mereka meludah. Karena orang-orang sekarang tidak mau percaya kepada mereka yang tidak mau percaya, dan mereka suka menyendengkan telinga mereka, menyendengkan pendengaran mereka kepada dongeng daripada kebenaran, seperti di dalam kitab suratan Timotius 2 Timotius itu yang mengatakan gambaran dari akhir zaman, di mana mereka mengumpulkan guru-guru palsu untuk memberikan mereka perkataan-perkataan yang enak didengar, yang menyetujui semua keinginan mereka, hawa nafsu mereka, dan mereka mengabaikan setiap didikan dan teguran. Ya Bapak Ibu, wanita lain yang membersihkan ludah gadis tadi itu adalah orang yang berusaha membersihkan apa yang menjadi kotoran dari gadis tadi, yang berusaha untuk menutupi kotoran gadis itu, atau membersihkan apa yang dilakukan oleh gadis itu, sehingga semuanya tidak kentara. Tetapi aku, Tuhan berkata, aku tahu semuanya, karena tidak ada yang tersembunyi di mataku. Apapun kelakuan mereka aku tahu. Dan yang terakhir, melihat orang tua yang berwajah papa mertua saya di kantor itu, yang mengatakan sesuatu tapi tidak direspon oleh wanita di kantor itu. Papa mertua adalah gambaran dari orang tua zaman sekarang ini, ketika ia menasihati atau berbicara menasihati orang-orang muda sekarang. Orang-orang muda sekarang tidak mau mendengar orang tuanya. Itu gambaran dari orang-orang, atau apa kata orang tua mereka, orang-orang sekarang, zaman sekarang ini, apa kata orang tua mereka mengabaikan perkataan orang tuanya, tidak menunjukkan kasih dan perhatian kepada orang tuanya. Orang tua yang menegur anaknya atau cucunya, tapi mereka menyepelekan perkataannya. Cinta, perhatian orang tua mereka sepelekan, tidak perhatikannya. Tidak ada cinta perhatian orang tua mereka, tidak mereka gubris ya.
Mereka tidak mau menggubris karena kasih semakin dingin. Tuhan berkata, Bapak Ibu, sehingga kehangatan dalam keluarga semakin dingin. Bahkan orang-orang yang mereka tidak kenal meremehkan orang tua yang dianggap sudah tidak berguna dan merepotkan. Itulah gambaran dari kasih yang sudah semakin dingin, tidak ada kehangatan lagi. Ini gambaran zaman ini, masing-masing orang tenggelam dalam pekerjaannya, dalam kesibukannya, tenggelam dalam media sosial di HP-nya dan sebagainya. Semuanya itu adalah berhala. Itu yang Tuhan katakan, Bapak Ibu, karena tidak memikirkan lagi hubungan dengan sesama manusia, karena terlibat dalam berbagai berhala. Yang sekarang ini adalah handphone. Nah, itu yang Tuhan pesankan. Yang benar ya Bapak Ibu, bahwa handphone ini ya sudah mengambil alih segala kehidupan umat-umat di dunia ini, yang mereka mengutamakan handphone itu semuanya dari pagi sampai malam sibuk dalam handphone itu ya. Jadi Tuhan tidak mengharapkan kita untuk kita bergelut dalam handphone terlalu lama ya setiap harinya. Menggunakan handphone sesuai yang kepentingan untuk kerohanian kita, yang berguna untuk kerohanian kita, yang bisa memotivasi kita ya, seperti mendengarkan firman lah, kesaksian lah dan sebagainya, dan pesan-pesan dari Tuhan lah. Nah, itu di media sosial kita lakukan untuk itu. Selain daripada itu yang tidak terlalu perlu, kita kiranya boleh kita elakkan ya. Seperti dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, itu saja ya Bapak Ibu, kiranya boleh memberkati ya, untuk kiranya kita terus taat dan tetap menjaga ketaatan kita, menjaga keteguhan iman kita ya di hadapan Tuhan. Kita boleh memberikan buah boro yang manis kepada Tuhan dari cara hidup kita yang benar. Terima kasih. Inilah kesaksian yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim.